Simaklah kisah yang menunjukkan kekuasaan Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali orang yang telah meninggal selama 100 tahun. Masya Allah, bagaimana kisahnya? Dengarkan kisah dengan judul Kisah Seorang yang Lewat Sebuah Negeri. Anak-anakku sekalian, semoga Allah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Dahulu, pada masa Bani Israel, ada seorang mengendarai seekor keledai dan membawa bekal. Ia melewati negeri Baitul Muqaddas. Raja Bukhtanasar telah menghancurkan negeri itu dan membunuh penduduknya. Waktu itu, Baitul Muqaddas hanya tinggal reruntuhan. Tak seorang pun yang tersisa. Orang itu diam berpikir. Dia berucap, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur? Menurutnya, negeri itu sudah sangat hancur dan tak mungkin bisa kembali seperti semula. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kekuasaannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematikan orang tadi selama 100 tahun. Setelah lewat 70 tahun sejak kematiannya, negeri ini telah terbangun kembali. Negeri ini kembali ditempati oleh manusia seperti semula. Bani Israel telah kembali ke negeri itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali orang itu, yang pertama kali Allah hidupkan adalah matanya, sehingga dia bisa melihat sendiri bagaimana Allah menghidupkan badannya. Setelah orang itu sempurna, maka melalui perantaraan malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Dia mengira tinggal di sana 1 atau setengah hari, karena dia dimatikan pada pagi hari, kemudian dihidupkan kembali di sore hari. Ketika dia melihat matahari sore masih kelihatan, disangkanya matahari itu adalah matahari di saat dia dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat berkata, bahkan engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah, pada makananmu dan minumanmu tidak berubah. Lihatlah kepada keledaimu, bagaimana Allah menghidupkannya sedang kamu melihat proses penghidupannya. Kami akan menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia bahwa Allah mampu membangkitkan mereka. Lihatlah kepada tulang belulang, bagaimana kami menyusunnya kembali dan kami membalutnya dengan daging. Anak-anakku sekalian, semoga Allah merahmati kalian semuanya. As-Suddi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya menceritakan bahwa tulang belulang keledai orang itu tercerai-berai di sekitarnya, di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Orang itu melihat tulang belulang itu jelas berwarna putih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan satu angin yang mengumpulkan tulang belulang itu dari semua tempat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyusun setiap tulang itu pada tempatnya sampai menjadi tulang belulang seekor keledai yang berdiri yang tidak memiliki daging. Kemudian
baru Allah Subhanahu wa ta'ala membalutnya dengan daging, urat saraf, otot, dan kulit. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat yang meniupkan nyawa pada hidung keledai itu, sehingga keledai itu meringkik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika telah jelas hal itu, dia berkata, "Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, setelah tadi adik-adikku sekalian mengikuti kisah seorang yang lewat di sebuah negeri, sekarang adik-adik ikuti faedah-faedah berharga dari kisah seseorang yang melewati sebuah negeri. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil adik-adikku sekalian dari kisah tadi, kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Kemudian faedah yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Yang selanjutnya, faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan dunia ini seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini, yang mengatur dunia ini dan seisinya, juga yang mengatur kita, yang mengatur makhluknya. Oleh karena itu, kita diwajibkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya faedah yang kelima, kita harus beriman kepada hari kebangkitan yang pasti benar adanya, yang pasti akan terjadi, bahwa hari kebangkitan atau yaumul qiyamah itu adalah pasti dan pasti akan terjadi. Maka kita harus mengimaninya. Begitulah adik-adikku sekalian beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah seorang yang lewat di sebuah negeri.